Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Febrianti dengan NIM 2241578 dari Prodi Manajemen 5M. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori sumber daya atau research based theory mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori sumber daya. Teori sumber daya adalah konsep dalam manajemen strategis yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya yang dimilikinya. Ada konsep utama dari teori sumber daya, yaitu RBV, menyatakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan bergantung pada sumber daya internalnya, bukan hanya pada posisi pasar eksternal ataupun faktor lingkungan. Sumber daya ini mencangkup aset, kapabilitas, proses, organisasi, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Adapun definisi dari keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan kompetitif tercipta ketika perusahaan mampu menerapkan strategi yang tidak dapat disamai atau ditiru oleh pesaingnya, sehingga menghasilkan kinerja superior secara berkelanjutan. Kemudian teori sumber daya yang saya ambil itu dari J. Barney tahun 1991. Kemudian konsep dasar dari teori Barney, RBV menyatakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya internal yang unik, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan. Barney mengidentifikasi 4 karakteristik utama sumber daya yang dikenal dengan kerangka VRIN. Yang pertama adalah valuable atau nilai, yaitu memberikan nilai ekonomi atau keunggulan. Jadi sumber daya itu harus memberikan nilai bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi atau efektivitas operasi perusahaan. Yang kedua ada rare atau langka. Sumber daya tersebut harus unik, jarang dimiliki oleh pesaing, sulit ditemukan di perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah imperfectly imitable atau tidak dapat ditiru dengan mudah oleh pesaing. Jadi sumber daya yang tidak mudah ditiru oleh pesaing karena alasannya seperti kompleks sosial, sejarah, unik perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat ada non-substitutable atau tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Jadi sumber daya yang ada alternatifnya itu tidak dapat digantikan fungsinya oleh sumber daya yang lain. Kemudian ada jenis-jenis sumber daya. Yang pertama ada kategori sumber daya. Yang pertama tangible resource atau aset fisik seperti gedung, peralatan, ataupun teknologi. Kemudian ada intangible resource, aset non-fisik seperti merek, reputasi, dan budaya organisasi. Kemudian yang ketiga ada human resource, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan. Kemudian ada fokus teori, yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya internal dan juga menyesuaikan strategi untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif. Kemudian, implementasi teori Barney dalam strategi bisnis. Yang pertama, ada analisis internal perusahaan. RBV mendorong perusahaan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan internalnya berdasarkan aset dan kapabilitas yang dimiliki. Yang kedua, ada inovasi dan diferensiasi. Jadi, perusahaan yang berfokus pada pengembangan sumber daya yang unik, seperti teknologi atau merek, cenderung lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah keputusan investasi. Investasi diarahkan untuk memperkuat sumber daya yang memenuhi kriteria VRIN agar lebih sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian ada manfaat dan kelemahan dari teori Barney. Yang pertama adalah manfaatnya memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif perusahaan.
Kemudian yang kedua, membantu perusahaan fokus pada pengelolaan sumber daya internalnya. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama, cenderung mengabaikan faktor eksternal seperti dinamika pasar. Yang kedua, memerlukan waktu dan biaya tinggi untuk mengembangkan sumber daya yang unik. Kemudian ada studi kasus. Saya mengambil Apple, yaitu yang pertama valuable-nya desain produk dan ekstrem yang terintegrasi. Kemudian rare-nya sistem operasi eksklusif. Jadi kalau Apple itu pakai macOS atau iOS. Kemudian ada imitable-nya, reputasi merek dan keahlian desain yang sulit untuk ditiru produk lain. Yang keempat, substitutable-nya, pengalaman pengguna yang unik dari produk mereka. Dan Apple memanfaatkan sumber daya ini untuk mempertahankan posisinya sebagai pesaing pasar. Kemudian kesimpulan dari teori Barney dalam sumber daya ini, yang pertama, teori sumber daya menekankan pentingnya sumber daya internal untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, keberhasilan implementasi tergantung pada identifikasi, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya yang unik. Saya mengambil referensi dari Barney G. 1991, Prime Research and Sustained Competitive Advantage. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi sumber daya yang saya ambil dari teori Barney. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.